Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif dengan saya Arif Nur Hidayat. Di kesempatan kali ini ya kita berjumpa lagi untuk membahas soal P3K Geografi. Mohon maaf nih teman-teman, saya baru sempat membuat ini karena kesibukan kita masing-masing ya. Saya itu ngurus untuk persiapan P3K ya. Kebetulan di sekolah saya itu sebagai tuan rumah pada tahun 2021 ini tahap 1 ya, jadi persiapan pantang-panting buat persiapan P3K, dan ini saya sempatkan untuk membuat konten karena banyak sekali komen-komen yang membuat saya semangat untuk membuat konten geografi karena sebentar lagi akan dilaksanakan P3K Geografi ya, P3K secara keseluruhan ya. Dalam hal ini saya pengen membantu dan berbagi share pada teman-teman, semoga lulusan geografi semuanya lolos untuk menjadi guru ASN P3K tahun 2021 yang sudah mengabdi tentunya di sekolah negeri di tahap pertama ini. Nah, di kesempatan kali ini ya teman-teman jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lain, semoga bermanfaat ilmunya yang akan saya bagikan. Nah teman-teman juga jangan lupa ya berdoa dan usaha, kemudian persiapan mental, gak usah nervous ketika pelaksanaan ya. Kemudian syarat-syarat untuk tesnya jangan lupa dibawa di tempat ujian nanti ya, ada KTP, kemudian kartu seleksi pendaftaran, seleksi P3K, kemudian kartu swab atau keterangan bahwa Anda negatif COVID-19 ya, baik swab antigen maupun PCR yang kalian sudah buat. Nah teman-teman ya, di kesempatan kali ini saya akan membahas soal P3K Geografi campur ada pedagogi sedikit ya. Ini saya ambil dari SIM PKB Kemendikbud ya, kemudian saya riset jawabannya. Semoga dapat membantu teman-teman supaya lebih siap lagi dalam tes kali ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, ini saya kaitannya dengan negara maju dan negara berkembang, akan lebih banyak ke situ. Oke, di sini ada soal mengenai ciri-ciri negara. Ya, di sini ada angka kelahiran tinggi, angka harapan hidup tinggi, pendapatan per kapita tinggi, penganggurannya rendah, kemudian penguasaan teknologi terbatas ya. Jadi ciri-ciri negara maju ditunjukkan apa? Berarti yang tidak termasuk ciri negara maju yang mana? Penguasaan teknologi terbatas. Berarti nomor 5 ini udah salah. Nah, berarti kita tinggal coret nih, yang B sudah salah, D juga udah salah karena ada angka 5-nya ya, E juga udah salah. Berarti kita fokus ke jawaban A dan C ya, 2, 3, 4 sama 1, 2, 3. Nah kita lihat ya, angka kelahiran tinggi bener nggak sih ya? Kalau negara maju bukan kelahirannya nggak tinggi ya, cenderung dia stabil begitu ya. Jadi yang termasuk ciri-ciri negara maju adalah angka harapan hidup tinggi, per kapitanya tinggi, dan penganggurannya rendah ya. Jadi jawabannya adalah yang A nih ya. Ini yang C salah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 2. Negara subtropis ini terdiri dari 2 pulau, terletak di selatan Khatulistiwa dan memiliki kesan segar dan indah. Merupakan contoh nyata salah satu negara yang berhasil memajukan kehidupan petani dan peternak serta sukses mengelola berbagai industri yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan ya. Kemudian kesuksesan sebagai negara pertanian dan peternakan semata-mata karena kesadaran masyarakat untuk mencintai potensi yang dimilikinya, serta didukung oleh kemudahan perizinan usaha. Hampir 50% komoditas ekspor negara penghasil wool ini berasal dari industri pertanian yang diekspor ke negara-negara tetangga. Nah, di sini ada kata kunci negara penghasil wool sebenarnya. Ya, wool itu dari mana sih? Dari bulu-bulu domba. Ya. Kalau teman-teman lihat ya, negara yang penghasil wool atau banyak domba-domba dan peternakan pertanian sukses adalah di antara option ini adalah mana kira-kira? Adalah New Zealand atau Selandia Baru ya teman-teman. Jadi di Selandia Baru itu sukses di bidang pertanian, peternakan, kemudian penghasil wool karena di sana dombanya banyak ya, peternakan, dan bisa dimanfaatkan untuk membuat kain wool begitu. Ya kalau Jepang itu lebih ke teknologi, Australia akhir-akhir ini lebih ke penghasil, salah satu negara dengan penghasil emas terbanyak ya. Argentina itu lebih cenderung ke industri ya, Pantai Gading juga
lebih termasuk negara berkembang ya, bukan negara maju. Oke, langsung kita ke soal yang 3. Negara-negara di dunia dapat dikelompokkan ke dalam negara maju dan negara berkembang. Penetapan kelompok negara tersebut didasarkan pada kriteria tertentu. Salah satu kriteria yang digunakan untuk menetapkan negara maju adalah luas wilayah, bukan ya, penguasaan teknologi, ya kita simpan pertumbuhan ekonomi, kita simpan juga besarnya jumlah penduduk, ini masuk negara berkembang. Potensi sumber daya alam ini juga belum jelas sumber daya alamnya yang mana. Nah, kita option B dan C ini kira-kira tepat yang mana? Yang C ya kurang tepat. Kenapa? Di sini ada tingkat pertumbuhan ekonomi betul, tapi nggak ada standarnya, itu pertumbuhan ekonomi yang sedang, tinggi atau rendah ya. Kita kan pertumbuhannya naik, stabil atau malah menurun, kan tidak jelas di sini. Jadi jawaban yang paling jelas adalah yang B nih, penguasaan teknologinya itu tinggi, negara maju. Oke, lanjut. Negara-negara di dunia dapat dikelompokkan ke dalam negara maju dan negara berkembang. Oke, penetapan tersebut berdasarkan kriteria tertentu. Salah satu ya, di sini ada salah satu kriteria yang digunakan untuk menetapkan negara berkembang. A, besarnya potensi sumber daya alam. Oke, kita simpan dulu. Luas wilayah negaranya, ini enggak termasuk juga. Penguasaan teknologinya masih kurang. Oke, kita simpan dulu. Jumlah penduduknya sedikit ya, biasanya negara berkembang itu banyak. Tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, ini masuk negara maju ya. Jadi yang paling tepat adalah yang mana? Antara A dan C, penguasaan teknologi masih kurang, besarnya potensi sumber daya alam. Ini negara maju juga punya ya. Jadi antara negara maju dan negara berkembang sama-sama punya ini. Kalau yang A berarti bukan termasuk. Yang termasuk itu adalah yang teknologinya masih sangat kurang, yang C ya jawabannya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5. Ini akan lebih banyak negara maju dan negara berkembang yang akan dibahas di soal ini. Nanti akan dibahas dengan tema yang berbeda pada konten video yang berbeda juga. Oke, negara yang termasuk negara maju. Nah, ini teman-teman yang termasuk negara maju yang mana nih? Kira-kira Jepang ini negara maju ya. Chili negara berkembang, berarti salah nih. Chilinya yang salah. Kanada udah mulai negara maju, Ukraina belum, berarti salah nih. Nah, jadi Ukraina ini nggak masuk, Chili juga nggak masuk. Prancis dan Australia, oke kita simpan. Argentina negara maju atau berkembang nih teman-teman? Negara berkembang, berarti bukan ya. Yang negara maju Jerman. Swiss, Switzerland itu negara maju. Polandianya yang negara berkembang. Berarti yang negara maju dua-duanya adalah Prancis dan Australia. Nih jawabannya yang C ini. Biasanya teman-teman sering lupa ya, jadi saya mengingatkan kembali, merefresh, semoga teman-teman bisa mengingat kembali. Kemudian negara yang tergabung dalam kelompok negara G7 ya, G7 ya, ini negara-negara maju. Perhatikan nama-nama berikut ya, teman-teman harus ingat G7 itu apa saja sih ya. G7 itu ada Kanada ya, kemudian Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris atau Britania Raya, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, kita tinggal mengklasifikasikan aja. Swiss masuk enggak? Ya, enggak masuk nih, nomor 5. Berarti yang ada angka 5-nya nih coret nih. Ya, berarti tinggal C, D, dan E. Nah, kemudian Prancis ada enggak? Oh, Prancis ada nih, berarti masuk. Kanada masuk ya. Masuk. Inggris, Britania Raya masuk. Berarti yang nggak masuk yang Australia nih, yang ada angka 3-nya berarti salah nih. D sama E berarti udah salah. Jawabannya adalah yang C. Nanti dipakai sistem eliminasi aja teman-teman kalau mengerjakan hal-hal yang pilihan seperti ini. Nah, teman-teman harus ingat kelompok negara G7 atau G7 ini yang negara maju itu ada Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Ini cenderung soalnya bentuknya hafalan ya, bukan implementasi. Oke, lanjut. Faktor pendorong industri tersier di negara Jepang ya. Jadi A, kayak sumber daya alam sebagai bahan mentah, ini kurang tepat ini ya. Jadi bahan bukan abahan, ini salah ketik saya.
Kemudian tersedia cadangan mineral sumber energi yang sangat besar, ini tidak banyak mempunyai tenaga ahli yang kita simpan. Ini dikelilingi negara-negara berkembang sebagai pemasok tenaga kerja, bukan. Ini luas dengan transportasi yang sangat maju, ini bukan. Jadi jawabannya adalah banyak mempunyai tenaga ahli ya. Jadi kalau di Jepang itu tenaga ahlinya sangat banyak ya. Kemudian di situ permasalahannya adalah mengenai pertumbuhan penduduk ya kalau di Jepang. Nah, soal-soal ini adalah soal-soal yang saya ambil dari SIM PKB ya. Semoga bisa keluar pada saat P3K nanti. Lanjut, ciri perekonomian negara berkembang. Nah, ini perekonomian negara berkembang lagi nih keluar. A. Pembangunan ekonomi berorientasi pada industri. Ya, kalau industri oke, coba industri kebanyakan ini negara maju ya. Oke. Pendapatan nasional ditunjang oleh ekspor, produksi industri ini juga negara maju. Pendapatan per kapita tinggi negara maju ya. Penopang perekonomian di sektor agraris, oke kita simpan. Pertumbuhan ekonomi nasional dalam kondisi stabil. Oke, biasanya kalau negara berkembang cenderung tidak stabil. Jadi jawabannya adalah yang D nih ya, penopang perekonomian di sektor agraris ya. Jadi sektor agraris itu yang paling khasnya ciri negara berkembang. Oke, lanjut. Banyak negara maju yang tidak mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun bisa menjadi negara maju karena apa? Karena mampu A. meningkatkan pertanian dengan peralatan canggih, ini sektor agraris negara berkembang bukan negara maju, mencari pasar seluas-luasnya. Oh, tapi bukan ini, betul lagi bukan ini. C. meningkatkan produksi pertambangan lain yang mendukung industri, ini kurang tepat. Kemudian D. mengimpor bahan mentah untuk diolah menjadi barang jadi dan fungsional. Biasanya negara maju yang tidak memiliki sumber daya alam, dia cenderung mengimpor ya bahan mentah kemudian diubah menjadi barang jadi dan fungsional. E. mengambil kekayaan negara-negara luar secara paksa. Baik, penjajahan ini jelas tidak boleh ya, sudah tidak boleh. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang D ya. Yang paling tepat ini ya. Jadi kalau yang C ini tidak tepat karena tidak sesuai dengan konteks soalnya. Di sini meningkatkan produksi pertambangan lain, sedangkan di sini negara maju tidak mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun bisa menjadi negara maju. Kenapa? Nah, dia mengimpor ternyata mentah kemudian diolah menjadi barang jadi dan fungsional. Lanjut, dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, informasi dengan berbagai teknik, asosiasi, menganalisis, mengolah data, informasi, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terpilih dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Otentik, dan E. Kontekstual. Oke, menurut teman-teman jawabannya ada apa? Ya, jawabannya ada saintifik ya teman-teman, udah paham semuanya. Ini ciri khasnya K13 yang mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Oke, jawabannya adalah yang saintifik nih. Oke, lanjut. Disediakan pantograf, peta dasar, dan A3. Siswa melakukan percobaan memperbesar dan memperkecil peta. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang, teman-teman harus tahu ini ada komponen tujuan pembelajaran yang kurang ya. Jadi di dalam tujuan pembelajaran ada apa sih? Ada yang namanya ABCD ya kalau teman-teman masih ingat. Audience, behavior, condition, sama degree. Kira-kira apa yang kurang di dalam konteks soalnya? Nah, tinggal teman-teman kaji nih. Nah, yang audiens sudah ada nggak? Siswanya sudah ada ya. Behavior atau perilakunya ada, melakukan percobaan memperbesar dan memperkecil peta ya ada. Ya kondisinya ya disediakan pantograf, terdasar dan kertas A3. Yang nggak ada itu yang degree-nya ya. Harusnya di sini tambahin memperkecil peta dengan baik, dengan tepat, dengan benar. Nah, itu berarti sudah memenuhi
syarat daripada tujuan pembelajaran yang tepat. Berarti yang degree-nya nggak ada ya, degree nih. Nah teman-teman pelajari lagi, jangan sampai lupa ABCD ininya ini ya, ini sering sekali keluar dalam P3K. Oke ya, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen yang baik-baik, di share ke teman-teman. Nah ini mungkin akan saya buat maraton ini selama 1 minggu untuk persiapan teman-teman P3K ya, jadi semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalau ada kesalahan dari saya dalam menganalisis soal, silahkan di komen saja di kolom komentar, nanti kita kaji lebih lanjut dan kita akan cari kebenaran secara ilmiah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses P3K-nya teman-teman ya, semangat. Ganteng doang nonton kagak di subscribe, canda subscribe.